Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 9 Desember 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 1 ayat yang keempat yang berkata demikian. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Sekam Rohani. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara baca di Mazmur 1, di sana Allah melalui Daud memberikan gambaran tentang perbedaan antara kehidupan orang fasik dan kehidupan orang benar. Dan ayat yang keempat tadi memberikan gambaran bahwa orang fasik itu sama seperti sekam yang ditiupkan angin. Jadi kalau di ayat 3, orang benar sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi perbedaannya sangat-sangat menyolok. Orang benar seperti pohon yang ditanam di tepi air, tapi orang fasik seperti sekam yang ditiupkan angin. Jadi kita mau lihat gambaran orang fasik, tentang orang fasik ini yang seperti sekam, dan saya beri nama sekam rohani. Yang pertama, sekam itu tidak mendapat aliran air seperti pohon tadi. Jadi sekam itu tidak hidup dekat dengan tepi aliran air. Orang fasik tidak memiliki keintiman dengan Allah, dengan firman, dengan Roh Kudus seperti orang benar yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tapi orang fasik itu kehidupannya jauh dari keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, sekam rohani itu ternyata dia kalau ditaruh dengan gandum di dalam nampang, ketika ditampi oleh penampi, maka sekam itu akan terbang kocar-kacir dengan jalan yang gak karuan. Tapi gandum itu akan tetap ada di dalam nampang. Ini memberikan gambaran bahwa orang fasik yang diumpamakan tentang sekam tadi, mereka tidak bisa bertahan dalam penghakiman. Maksudnya apa? Ketika mereka dihakimi oleh suatu kebenaran untuk membuat mereka berbalik dari kejahatannya, mereka akan tersingkir. Mereka akan mencari jalan kejahatannya. Mereka akan terbuang keluar, terpisah dari gandum, terpisah dari orang benar. Yang ketiga, sekam rohani itu gambaran orang fasik, itu jalannya menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat yang ke-6 bagian B. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sebaliknya di bagian 6a, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi apa yang dijalani oleh orang fasik, apa yang dilewati oleh sekam rohani itu, pada akhirnya akan menuju pada kebinasaan. Jadi Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa mungkin saudara dan saya bisa lihat orang fasik berhasil. Orang fasik sepertinya oke-oke saja. Tapi perhatikan, pada akhirnya jalan mereka akan menuju kepada kebinasaan. Sesuai Mazmur 1 ayat 6b. Yang berikut, yang terakhir, sekam itu tidak pernah bisa menghasilkan buah-buah kebaikan. Berbeda dengan orang benar di Mazmur 1 ayat yang ketiga tadi. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang terus bisa menghasilkan buah dan bisa dinikmati oleh banyak orang, bahkan oleh Allah sendiri. Tapi kalau sekam, gak ada yang bisa dinikmati, gak ada yang mau makan sekam. Artinya kehidupan rohani seperti sekam ini, dia tidak memberikan manfaat rohani yang baik dan benar kepada orang lain, tapi dia membawa dampak yang buruk kepada orang lain. Karena itu saudara dan saya perlu belajar bahwa ketika seseorang memberikan pengaruh yang buruk dalam kehidupan rohani saudara, maka itu
dia sama dengan orang fasik. Ketika kita diajari untuk kompromi dengan segala ketidakbenaran, kejahatan, kelicikan, dan seterusnya yang menyimpang dari kebenaran Tuhan, ingat kita gak boleh mengikutinya, karena itu jalan orang fasik. Itu sama seperti sekam yang terbuang keluar bisa ditampi oleh Allah. Karena itu Tuhan mengingatkan saudara dan saya hari ini, mari kita seperti pohon rohani yang ditanam di tepi aliran air, yang terus menghasilkan buah, dan apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Yang paling terakhir dari sekam rohani, poin terakhir, sekam rohani tidak akan pernah berhasil. Rancangan orang fasik tidak akan pernah berhasil. Apa yang dirancangkan orang fasik, Allah akan buat gagal total. Sepertinya mulus-mulus di perjalanan rancangan orang fasik, tetapi pada akhirnya pasti gagal, batal, tidak berhasil, karena mereka tidak memiliki rancangan yang sama dengan rancangan Tuhan. Karena itu Tuhan menasihatkan saudara dan saya hari ini, mari miliki hidup sama seperti orang benar, yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang dekat dengan Tuhan, yang jalannya menuju kebenaran, yang memberikan pengaruh positif sesuai firman Allah kepada orang lain, terus bisa menghasilkan buah-buah roh, supaya kita luput dari sekam rohani. Kita tidak akan terkontaminasi dengan sekam rohani. Karena itu Tuhan ingatkan saudara dan saya hari ini, mari terus belajar hidup intim dengan Tuhan, supaya kita tidak jadi seperti sekam rohani. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tidak menjadi sekam rohani. Amin.